Ya, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hari Minggu ini. Amin. Saya melihat banyak yang pakai baju warna pink. Puji Tuhan, saya juga pakai baju warna pink. Saya percaya bukan karena warna baju kita, bukan karena latar belakang kita, bukan karena apapun pergumulan dan permasalahan kita. Tapi saya percaya semua kita datang dengan hati yang siap dan bersukacita bagi Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Allah yang besar seperti Engkau. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati setiap berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, untuk keberadaan kami hingga sampai saat hari ini. Tidak ada satupun kami yang memegahkan diri kami. Karena kami sadar bukan karena kuat dan gagah kami sehingga kami boleh ada sampai saat hari ini. Tapi kami sadar ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang senantiasa ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menyadarkan kami bagaimana begitu besar kasih Allah bagi kami. Pagi hari ini kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami bawa kehidupan kami. Kami siap memberikan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Bahkan kami percaya dengan iman di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan bagi setiap kami yang terikat. Dan kami aman dalam perlindungan hadirat-Mu Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di tempat ini. Karena kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita mulai bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Mulai naikkan mazmur. Mulai naikkan seruan kita, penyembahan kita. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Kau buat hidupku berarti. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Hati kami limpah dengan syukur. Hadirat-Mu yang kami rindukan. Kasih-Mu mengalir memenuhi hidup kami. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Yesus baik bagi hidup saya. Yesus baik bagi hidup kita semua. Terima kasih Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan
jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami berdiam dekat Bapa. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Kami dilayakan, aku dilayakan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Kami bernyanyi, ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita mau katakan, kami mau bernyanyi bagi Dia, bagi Yesus. Ku bernyanyi, amin. Kami berikan korban terindah kami Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Pujian, jiwaku bersorak, amin. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia, amin. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya
Bapak Ibu Saudara saja katakan dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Ya Yesus. Hadirat-Mu memuaskan kami Tuhan. Sambil buka kedua tangan kita dengan lembut katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya dan sejahtera. Shikarala barala bayata karala barala barala. Kekuatan dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Amin. Yes. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, dalam hadiratnya iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia Tuhan. Hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Kata karana mata karala balala bayara la bayala balala 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 ira balala basyara la balala balala bayata karana mata karana basyana na ba ira la balala bayina na masyakara la balala 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 bayara la balala ba ira la balala bayana na basyana re ira la bayara la masyakara ta karana basyana ira basyana la mata karana balala 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 hadirat kudus-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Oh yes, ada sukacita mengalir, damai sejahtera, sukacita hanya di dalam-Mu Yesus. Ya bala 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 bayar bala 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 mengalir kuasa-Mu, Kau yang layak terima sembah kami, sebab Engkau yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Engkau kekuatan, penghiburan, sukacita mengalir di tempat ini, setiap kami. Oh, Roh Kudus, jamah kami, penuhi kami dengan api-Mu ya Tuhan, sebab hanya dalam hadirat-Mu kami temukan damai sejahtera.
Dalam hadirat-Mu kami temukan sukacita. Kami bahagia dalam hadirat-Mu. Mengalir hadirat-Ku Tuhan, menyembuhkan. Jika tak ada bala-bala-bala-bala. Mari jangan terburu-buru saudara. Hadirat Tuhan lebih lagi melimpah di tempat ini. Ya Tuhan, hadirat-Mu dari altar-Mu yang kudus sampai kepada kursi paling depan, sampai ke belakang, tidak ada satupun kami yang tidak dilawat oleh Tuhan. Kami terima urapan yang baru, mengalir kuasa-Mu, kekudusan-Mu melingkupi hidup kami. Ya basyakana matakana. Holy Spirit, Holy Spirit, mengalir. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Katakan Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus. Amin. Kami agungkan kekudusan Tuhan dari tempat ini. Sepanjang kehidupan kami, mari Tuhan dapati kami memuji nama Tuhan. Besar setia-Mu, rahmat-Mu. Amin. Bapa, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi katakan sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, bolehkah jemaat Tuhan saja angkat pujian ini lebih lagi? Sungguh besar. Amin. Berikan pujian yang terbaik. Amin. Besar setia-Mu di dalam hidupku. Bapa, ini pujian, ini pengakuan kami. Lebih lagi, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa, ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam
dengan suara yang lantang Bapak Ibu Saudara, sungguh besar dan kudus. Amin. Biar Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Namamu Yesus, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Amin. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu memuaskan kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi hati kami mau bersuka cita pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap bersuka cita melompat bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tos kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Hey. Kami siapkan hati kami untuk masuk dalam gerbangnya Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Berapa banyak kita yang bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Saya percaya kita dengan hati yang girang bersuka cita. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hei harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Saya percaya kita datang dengan hati yang girang dan bersuka cita. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku. Sambil tepuk tangan di atas kepala saudara. Dia bersuka, Dia menggirangkan kita. Amin. Dia girangkanku. Yeay. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara saja katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Dia girangkanku, yeay. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Yes. Hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan kegirangan melimpah bagi saya dan saudara, katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Anak-anak sekolah minggu dipersilakan masuk. Membaringkan aku Di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam. Anak-anak sekolah minggu, mari semua sikap berdoa. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan. Berkati kami semua supaya kami bersemangat. Kami memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami supaya firman-Mu yang kami dengar, kami lakukan. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping, berkati orang tua kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan masuk di kelasnya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini dari awal. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Antonius. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Dia membaringkan aku di padang yang
jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, katakan dengan iman, Dia membimbingku ke air yang tenang. Haleluya, Dia haleluya. menyegarkan Jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, katakan sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sorak yang meriah untuk Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk memiliki gembala yang agung yang luar biasa. Bapa yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami tidak berada di tempat yang lain. Kami boleh berada dalam bait-Mu yang kudus. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Saatnya kami akan belajar firman-Mu. Mari layakkan hamba-Mu, Roh Kudus bersama hamba-Mu sampaikan isi hati Bapa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Berkati semua kami yang mendengar, berkati kami dengan hikmat, kami bisa mengerti apa yang Bapa mau kami buat dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, satu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan duduk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, senang jumpa. Luar biasa ini Bapak Gembala. Saya ingat dulu ini masih gudang ya. Tadi saya tanya masih gudang ini dulu toh. Sekarang sudah luar biasa, puji Tuhan. Nah saudara ini kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kebahagiaan ya. Kebahagiaan. Nah kalau kita lihat topan badai yang menerpa Indonesia ya, mulai dari corona dan sebagainya, lalu kita melihat bagaimana banyaknya rumah tangga yang hancur ya. 3 tahun corona di Jakarta saja, kalau kita lihat catatan ada 52.000 kakak yang antri untuk bercerai. Luar biasa toh. Nah tentu bukan hanya dari kalangan seberang, tapi juga dari kalangan kita orang Kristen ya. Nah kalau saya lihat di daerah-daerah, karena saya banyak menginjil ke kampung-kampung, justru daerah Kristen juga banyak juga yang cerai loh. Ya karena itu mari kita mau belajar tentang kebahagiaan. Nah saudara dikasih Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita supaya dalam rumah tangga kita bisa mengalami namanya kebahagiaan saudara. Nah kita akan belajar dulu apa sebenarnya
Yang dimaksud rumah tangga yang bahagia seperti apa itu? Arti dari bahagia dalam keluarga adalah menikmati setiap momen, baik suka maupun duka, secara bersama-sama, saling toleransi, saling melindungi, saling bantu, saling menyayangi, dan selalu ingin membahagiakan. Ialah tujuan utama keluarga bahagia. Nah, saudara dikasih Tuhan. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Banyak yang ribut, tiap hari kacau toh. Belum lagi soal keuangan, belum soal ini dan itu ya. Nah, mari kita mau belajar apa kata firman Tuhan. Mari Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Mari kita mau baca sama-sama kalau saudara sudah dapat. Yesaya 48 ayat 18. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah. Firman Tuhan berkata, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, maka bahagia kita itu akan melimpah. Tapi kadang-kadang orang pikir, apa itu firman Tuhan terus begitu Ji. Ya toh? Nah, akibatnya di gereja pun orang main handphone toh. Di gereja pun lihat Facebook, di gereja pun lihat WA, ya. Ini lewat, firman Tuhan lewat. Waktu firman Tuhan lewat, apa yang terjadi? Alkitab jelas bilang, kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, kita akan mengalami apa? Kebahagiaan. Nah, kalau tidak memperhatikan berarti apa? Ya, kalau orang Makassar bilang tak balik nah bos. Jadi kebalikannya daripada itu ya. Nah, karena itu mari kita mau belajar sungguh-sungguh ya. Apa yang Tuhan mau ya. Mengapa banyak yang sering alami masalah baik di sekolah, kampus, dunia kerja dan keluarga? Mengapa bisa terjadi begitu? Akibatnya apa? Kalau banyak terjadi begitu kita tidak bisa bahagia toh. Selalu ribut dengan orang, waduh belum lagi bermasalah, ada yang bermasalah sampai di polisi dan sebagainya. Ya kebahagiaannya lari, kenapa bisa begitu? Nah, hal yang Tuhan ingin perlihatkan kepada kita adalah apa? Supaya kita bisa bahagia, salah satunya itu adalah perhatikan perkataan kita. Ya, perhatikan cara kita berkata-kata. Dalam Mazmur 139 ayat 4, Mazmur 139 ayat 4 dikatakan apa saudara? Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi kita ingat apa? Sebelum kita bicara ini, Tuhan sudah tahu. Nah, karena kalau Tuhan sudah tahu kita mau bicara apa, jaga perkataan kita, ya toh? Begitu juga dalam Amsal 31 ayat 26, kita baca Amsal yang ke-31 ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, ini sangat penting soalnya. Kita baca dulu semua, nanti saya jelaskan apa pengalaman hidup saya ya dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang saya perlu ingat yang pertama apa? Sebelum kita berkata-kata Tuhan sudah tahu. Karena itu jaga ya. Kadang-kadang saya ingat dulu itu waktu saya masih keliling-keliling pasar, sampai ke bawah-bawah ini. Orang kenal saya jual sabun dan sebagainya. Sampai waktu musim parabola, saya pasang parabola dari Makassar pakai mobil nyebrang Kendari, Raha, Bau-Bau. Pasang parabola besar-besar. Nah, itu waktu itu satu kalimat 5 kata, satu maki orang. Kenapa enggak ngerti ini? Enggak mengerti Tuhan itu memperhatikan perkataan kita ya. Jadi
setelah kita mengerti itu kita akan hati-hati dalam mengucapkan kata-kata, ya. Kemudian yang kita perlu perhatikan yang kedua, yang berikutnya, perkataan memang hal yang tampak biasa, namun jika kita tidak memperhatikan setiap kalimat yang diucapkan, maka timbullah masalah. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan perkataan kita. Nah, kalau kita tidak perhatikan, bicara langsung hantam-hantam begitu, amblas lah, ya. Nah, saya dulu latar belakangnya ini sejak SMP itu tahun 65 terjadi kerusuhan di Makassar. Papa saya tokonya itu di Chinese Town, di pusat kota di Jalan Sulawesi. Habis dijarah, maka miskinlah kami. Ya, dulu kan tidak ada orang simpan uang di bank toh. Orang simpan uang di berengkas, di besi, peti besi. Jadi peti besinya diambil, dibanting di luar, dihancurkan, habislah uangnya. Miskinlah kami. Nah, sebagai salah satu anak yang ke-7 dari 9 saudara, saya tidak ingin mempersulit papa saya, maka saya bekerja. Saya bisa mengerti bagaimana anak umur SMP kelas 1 mulai kerja sama orang, gajinya cuma 500 rupiah 1 bulan. Cuma cukup bayar uang sekolah, jalan kaki pergi sekolah. Pulang sekolah kerja sama orang. Pada awalnya kerja sama orang, saya pikir bos itu baik sekali. Dia bilang, kamu kalau pulang sekolah enggak usah jalan pergi rumahmu, langsung sini ya, makan di sini. Jadi saya bersyukur punya bos mau saya kerja jam 2 sampai malam. Nah, satu ketika saya sedang makan, bos bilang, Piko dulu di situ. Nah, bos saya selesai dulu lah. Segala macam bicara kotor, tangannya langsung rakus apa begitu. Nah, walaupun masih anak SMP, saya belum menyadari, tapi di dalam hati ini sebagai seorang anak laki-laki itu punya martabat toh, punya harga diri. Maka sejak itu saya berjanji, enggak makan lagi di rumahnya bos. Mending saya makan di tempat saya sendiri, pagi-pagi saya masak nasi, pulang buru-buru makan nasi dengan kecap manis. Begitu ya. Nah, kalau tanggal 20 lebih kecap manis habis, nasi kasih garam, kasih air panas. Makan. Itulah saya. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pada waktu saya SMA itu namanya juga anak muda toh, ingin ada cewek bilang I love you. Nah, malam-malam hari Minggu Sabtu ini cewek bilang, Ton, Piko di rumah kita pergi jalan-jalan sebentar ya. Wih, senangnya saya. Mau pergi jalan-jalan? Oh iya. Saya pinjam sepedanya kakak saya, mamanya ini punya sepeda. Ini kemenakan saya ini, mamanya punya sepeda. Pinjam dulu sepedamu, saya cuci bersih-bersih, saya kasih sabun bersih, sudah itu ambil minyak goreng, sisa minyak goreng saya lap supaya mengkilap itu sepeda. Lihat, mengkilap, waduh senang. Sudah itu malamnya pergi di rumahnya itu cewek. Malam tante, malam mau pergi jalan-jalan ya Anton? Ya om, jangan lama-lama ya. Ya om, ya tante. Itu cewek bilang, cepat-cepat Mi keluar, ayo Mi cepat. Sampai di luar, ayo cepat. Iya. Mana motormu? Motor. Memang kau naik apakah? Itu, sepeda penjual durian, Barentijo. Saudara bukan 1, 16. Luka enggak saya? Luka, saya belum mengerti. Nanti umur 50, saya wisuda S2, saya belajar tentang pastoral, ya karena murid-murid saya itu, sekolah saya itu sekolah gembala, waktu tahun 97 saya buat, Bapak Gembala salah satu dan Ibu Gembala itu murid saya. Ya. Nah saya belajar tentang luka batin. Ya orang Jawa bilang kasep,
Orang Makassar bilang, tak lama kau tahu, umurmu sudah tua baru kau tahu itu. Nah, saya dikasih Tuhan tentang luka-luka batin, ternyata masa remaja saya buruk itu luka batin saya. Bayangkan gaji 500 rupiah, mana cukup pergi cukur toh. Jadi kalau lihat tetangga itu lagi cukur-cukur kumisnya pakai bilang, bos bisa pinjang, bisa cukur kumisnya bos. Kau mau bikin apa, kau belum ada kumis? Bos di sini yang saya mau kumis bos. Ya sudah, akhirnya pakai cukur kumis, cukur ini kepala sampai botak, gundul. Kenapa? Supaya jangan cukur-cukur toh, enggak ada ininya. Nah tapi namanya anak SMP, gondol loh. Itu gampang kalau orang marah langsung pak begitu. Nah itu saya enggak mengerti, saya bertumbuh luka. Sebab orang yang luka batin cepat tersinggung. Lalu kemudian satu ketika mama saya selalu ingatkan saya, anak, kalau kau dipercaya orang jangan kau bikin salah-salah. Dalam dunia kerja satu kali kau bohong orang habis kau. Jadi saya jaga sekali tuh. Ya, akhirnya mau lulus SMA, ada istrinya bos itu saya pergi tagih. Sebenarnya tagihannya 50.000. Saking sibuknya dia bayar saya 500.000. Terus saya ini setan di sebelah kiri bisik-bisik, ambil moko. Beli motor pada waktu itu 400.000. Tidak dihina moko sepeda penjual durian. Suaranya mamaku di sini, jangan kau anak, kalau bukan kau punya jangan kau ambil. Tuhan tidak suka. Maka saya bilang, Aci, sorry Aci. Apalagi kau ribu-ribu. Dari tadi sudah tuh aku bayar. Iya sudah Ci, tapi ini. Apalagi ini. Lebih ini Aci. Mana bisa lebih, saya sudah hitung. Bodoh ini. Jadi saya ambil banyak ini lebihnya. Mana dia hitung. Waktu dia sudah hitung. Kau ini manusia paling bodoh di dunia. Saya bilang, saya sudah kasih pulang uangmu, masih manusia paling bodoh di dunia. Ya iya, karena orang lain tidak seperti kau bodohnya langsung hilang. Begitu. Tapi bicara begitu, kasih tahu bosnya. Bos kasih tahu waktu mereka ketemu Raja Gulanya Makassar, agen bos baterai ABC apa semua. Nah, persis pergi di Bambudeng pesta, bos-bos duduk 9. Orang Tionghoa itu satu meja 10 kursi. 9 kursi sudah duduk, 1 kosong. Begitu saya jalan lah. Ini media ini yang kita bilang, duduk. Aduh apa salahku kasihan. Salah, enggak ada salahmu, duduk. Masa kau kerja katanya gajimu 500 rupiah. Berhenti kerja, kapan kau lulus? Juni bos. Berhenti kerja. Saya bilang, jadi saya bikin apa nanti? Jual ini barangnya. Ini Raja Gula. Yang sekarang itu anaknya dealer Wuling di Makassar dan dealer Hyundai, ya, besar itu semua. Kamu jual ini ABC, ini. Wah, sejak saya dipercaya itu ilmu ekonomi di bangku bangku SMA itu mengubah pola pikir saya. Saya mulai kerja siang malam. Bulan kedua saya bisa beli sepeda motor baru. Itu cewek-cewek yang bilang, Barenti Jo, bos mau kasih kau motor baru, bos. Saya down sendiri. Nah tapi itu kalau orang luka batin itu bahaya di situ. Bisa balas dendam kalau kita tidak punya firman. Makanya Alkitab bilang perhatikan firman Tuhan. Nah kemudian satu-satunya cewek yang mau naik di sepeda penjual durianku itu anak orang kaya. Jadi saya bilang dalam hati Tuhan, kalau saya kaya itu saya mau lamar dia Tuhan. Maka saya kerja siang malam, setelah saya punya duit, saya lamar. Jadi saya pada waktu itu sudah punya rumah 3, saya lamar, maka menikahlah saya. Nah, saya dikasih Tuhan. Menikah saya pikir tiap hari itu kita akan
I love you, I love you. Kira begitu toh. Ternyata kami mulai bertumbuh, mulai punya mobil kampas, ya sudah mulai banyak, lalu mulai punya pabrik sabun, punya perusahaan sendiri. Nah, ini latar belakang sangat mempengaruhi. Istri saya latar belakangnya anak bos. Kalau anak bos itu dari kecil, ambil dulu itu, anu, begitu tuh anak bos tuh. Jadi saya ini saking tidak mau anak saya nanti susah seperti saya dihina orang, saya kerja siang malam. Waduh, itu kerja. Jadi tahunya pulang di rumah itu, kalau saya nyetir mobil malam, tiba pagi toh, tiba subuh, saya tidur enggak boleh diganggu. Saya main, jangan ganggu ya, karena saya sebentar harus muat barang lagi langsung kirim orang punya. Jadi kerjanya begitu. Sampai anak saya cuma kenal, papaku ini kalau pulang, tidur tidak boleh diganggu, sudah itu bangun, cepat-cepat muat barang masuk truknya, dan berangkat lagi, kalau salah sedikit marah-marah. Begitu. Satu waktu istriku hadapi salesman banyak-banyak, dia harus pakai notato dulu kan, dah seperti sekarang anak-anak muda sekarang hebat-hebat pakai laptop, pakai komputer toh. Dulu mesti pakai tangan tulis. Waduh, dia lupa ada nota. Kalau kasih orang utang harus bayar dulu baru kasih lagi. Kalau tidak kasih tidak bayar, kasih nanti susah bayarnya. Jadi sampai istri lupa notanya. Dulu kan belum ada handphone, masih namanya iPhone. Tindis lantai 2, tit, begitu tuh bunyi. Nah karena saya tidak mau diganggu, itu gagalnya iPhone itu saya taruh di meja. Jadi dia ini tidak bisa bunyi, gelisah dia tuh. Namanya juga perempuan tuh, apalagi anak bos. Sampai di atas. Kau ini, kenapa itu gagal telepon kau taruh begitu? Saya kaget bangun. Nah itu awal. Siapa kau, emangnya saya ini jongosmu? Bapakmu tidak kasih saya uang 1 rupiah pun kau bentak-bentak saya. Nah itu awal. Jadi kenapa kita harus perhatikan perkataan kita? Kita punya latar belakang masing-masing. Yang latar belakang anak bos yang suka perintah-perintah, perhatikan kalau suamimu latar belakangnya miskin dulu seperti saya ini, cepat tersinggung. Jadi kenapa rumah tangga itu kacau? Kalau tidak perhatikan perkataan. Ya, jadi sama-sama bilang perhatikan perkataan 1, 2, 3. Nah, jadi awal daripada rumah tangga saya kacau itu 3 bulan itu awal mulai luka toh, tambah ribut. Karena dulu saya masih latar belakang gereja yang pastor khotbah 10 menit. Kalau lewat kita salonan lamanya ini khotbah ini kita sama pergi makan dia masih itu toh. Nah, jadi Alkitab bilang apa? Firman. Kamu kuat karena firman. Ya kan kadang-kadang dengar 10 menit kita masih muda, kita enggak ngerti. Mungkin kita kira sementara pendeta atau pastor khotbah kita punya pikiran melayan toh. Apalagi di rumah mana pernah baca Alkitab. Alkitab saya kita enggak tahu. Iya toh. Jadi itu akibatnya rumah tangga mulai kacau, ya. 3 bulan istri hamil 3 bulan. Wah, saya mulai selingkuh. Bayangkan tuh rumah tangga tambah kacau enggak? Tambah kacau. Jadi Alkitab mengajar kita apa? Perhatikan cara kita berbicara. Apa yang terjadi? Untung saya tahun 80 itu saya bertobat. Waktu saya bertobat, saya banyak tanya pendeta saya, Om, kenapa saya sering ribut dengan istriku, Om?
Sampai istriku bilang begini, heh, pergi gereja. Saya bukan orang gereja, ndak jahat seperti kau. Wih, kaget saya tuh. Tapi waktu saya mulai bertobat itu saya tanya pendetaku, Om kenapa begini Om? Nah, pendeta tua bilang begini, Anton Om cuma bisa kasih tahu kalau kau lagi mau tersinggung, kau harus pandang korbannya Kristus. Nanti pandang korbannya Kristus bagaimana? Apa kalian itu salib? Dia ini salib. Saya tidak mengerti. Nanti dia bilang, ingat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Oh, saya ingat dulu di gereja saya lama, di gereja Katolik itu ada namanya jalan salib, toh. Di satu-satu ini dibacakan penderitaannya Tuhan. Kalau saudara nonton The Passion of the Christ itu lebih jelas. Bagaimana Tuhan Yesus dicambuk, pam. Sedangkan itu cambuknya saja pukul meja kayu, cambuk masuk di meja, begitu ditarik mejanya pecah, itu dihantamkan ke tubuhnya Tuhan. Sampai hancur. Setelah itu Tuhan Yesus disalib bilang apa? Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang dia buat. Maka pendeta saya bilang, pandang, kalau kau sudah mau tersinggung, pandang kau itu. Akhirnya pelan-pelan rumah tangga kami pulih. Istri saya tidak lihatlah saya ngamuk-ngamuk. Satu waktu pagi-pagi hari Minggu, saya lihat dia sudah mandi, sudah apa. Saya bilang, Dede mau pergi di mana ini, Boska cantik sekali ini pagi. Dia bilang, mau pergi gereja. Hah? Bukan kau dulu bilang tidak mau masuk gereja? Dia bilang, ya itu kan dulu. Dulu di kulkas coba kau lihat. Johnny Walker, bir, segala whisky, segala macam toh. Sekarang di kulkas apa? Ada es krim, ada apa tuh? Untuk anak-anak, tidak ada lagi itu. Jadi saya mau masuk gereja bos. Sama akhirnya kami dipulihkan. Ya. Jadi soal dikasih Tuhan, sangat perlu apa? Kita belajar firman Tuhan. Ya. Nah untung saya dipulihkan soal. Berapa tahun lalu, lebih kurang 9 tahun lalu, saya punya istri mulai sakit-sakit. Sakit-sakit, terakhir yang paling parah itu adalah 4 tahun lalu, saat hebat-hebatnya corona. Ya. Nah, anak saya yang laki-laki itu sayang sekali mamanya. Jadi kalau saya ke daerah, anak saya bawa mamanya makanan Korea, makanan Jepang, apa. Mamanya suka makan juga, karena kami waktu muda memang suka makan. Ya. Nah, makan ini, makanan Korea. Saya punya anak laki-laki itu saya kadang-kadang heran. Saking sukanya nonton film Jepang atau film Korea, anak perempuannya dia kasih nama Hikaru, anak laki-lakinya dia nama Hiroki. Mamanya dia bawa makan. Tiba-tiba kurang lebih 3 tahun lalu lumpuh total. Gulanya tinggi sekali, lumpuh total. Cuma di tempat tidur. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya pikir, mungkin ini kesempatan saya perbaikilah. Selama dia sehat dulu waktu kan masih muda, sering saya menyakiti hatinya toh. Jadi kalau saya mau pulang dari gudang itu saya pikir belikan makanan apa yang enak ini. Bayangkan pulang dari gudang jam 5 dari gudang ke rumah lewat tol itu sekitar 1 jam lebih, hampir 1 jam biasa. Ya. Sampai di rumah saya harus ke rumah anak saya di Tanjung Bunga, itu kalau macet bisa 1 jam lebih. Jadi sudah beli makanan enak-enak, sampai ke anak saya bilang, Bapak, Mama tinggal di rumahku jangan di rumahnya Papa punya rumah kan ruko, harus naik tangga siksa. Di rumahku saja, di perumahan. Jadi mamanya diambil di rumahnya. Nah, bayangkan saya sudah capek itu, saya harus lihat sebentar beli makan mahal-mahal, susah-susah. Dia makan 4 sendok, 5 sendok dia sudah. Astaga, yang makan itu juru rawatnya.
Nah, tapi itu kemurahan Tuhan untuk saya perbaiki sikap saya selama 2 tahun. Tahun lalu bulan Mei tanggal 4, saya lagi mau tutup kunci gudang, ya, lagi mau ingat-ingat belikan kue tar apa yang paling enak ini supaya dia makan sedikit senang-senang dia. Sementara saya mau gembok, telepon bunyi. Anak saya bilang, "Bapak, jangan kau kaget ah. Ih, kenapa ini suaranya kayak orang dicekik begitu?" Saya bilang, "Hah? Kenapa kok? Kenapa suaramu kayak orang dicekik?" Dia bilang, "Jangan kau kaget, mama sudah tidak ada." Saudara, kadang-kadang bukankah pada waktu kita masih sama-sama, ada yang istri bilang, "Suamiku ini, wih, tukang pemarah. Tidak ada hujan, tidak ada angin, marah. Nanti dia tidur baru berhenti marah." Ada suaminya lagi yang bilang begini, "Istriku itu mulutnya, wih, cerewetnya seperti radio rusak. Nanti dia sudah tidur baru berhenti itu radio rusak. Kalau tidak tidur, orang Makassar bilang tongolok ki." Ya, tuli itu dengar mulutnya. Nah, saya mau kasih tahu di sini. Kalau masih ada suara marah-marah kau dengar, masih hidup itu suamimu. Ya toh? Kalau masih dengar itu suara radio rusak, masih hidup itu istri kita. Ya. Ada saatnya tidak dengar. Kalau saya tidak dengar, sunyi kau malam. Saya alami itu, masih mau dengar dia marah-marah. Sudah hilang. Malam ini cuma bantal dia. Jadi karena itu, kalau istri masih ada walaupun marah-marah, cerewet-cerewet, ya, walaupun suami suka marah, sayang baik-baik. Setuju katakan amin? Sayang ya. Nah, bersyukurlah saudara hari ini masih dengar toh. Alkitab bilang perkataan kita perhatikan. Saya dulu enggak ada yang ajar saya dididik alam. Pengalaman yang didik, untung saya cepat bertobat tahun 80. Ya, bayangkan kalau tidak, hancur rumah tanggaku. Ya toh, kita bersyukur punya Tuhan ya. Karena itu mulai hari ini, yang punya suami saya memperhatikan baik-baik. Setuju katakan amin. Yang punya istri saya baik-baik, biarpun seperti radio rusak. Nanti bagaimana cantik gagah itu namanya anugerah. Tapi radio rusak atau tukang marah-marah itu namanya karakter. Yang bisa rubah radio rusak, yang bisa rubah tukang marah-marah itu hanya firman Tuhan. Ya, jadi kalau hari Sabtu, hari Jumat itu berdoa, "Tuhan, siapapun yang khotbah nanti hari Minggu, ubah hidupku Tuhan." Bukan siapa yang khotbah hari Minggu, pendeta itu, dia lagi, ya, dia tahu apa dia bilang itu. Ubah saudara ya. Setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kemudian yang kita perlu pelajari yang kedua, ya. Nah, perhatikan perkataan kita harus perkataan yang menyejukkan, ya. Dalam Amsal 15 ayat 23, Amsal 15 ayat 23, seorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi dia kalau suami kita lagi banyak pergumulannya, jangan dulu paksa bilang, "Weh, ini sebentar ada COD ku datang ya." Suami bilang, "Aduh kau enggak tahu saya tadi dimarah sama bos ya, tidak cukup target." Nah, pokoknya COD. Jangan soalnya belajar itu ya. Kemudian Lukas 6 ayat 45, ya, Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendahara hatinya yang baik, orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendahara hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari
hati. Jadi karena itu hati kita perlu diisi oleh firman Tuhan. Ya, ingat, saya bisa berubah, pendeta saya bilang begini. Pak Daniel juga mungkin masih ingat dulu di sekolah. Baca 2 pasal perjanjian baru, 1 pasal perjanjian lama. Ya, mengerti atau tidak mengerti, masuk sini, simpan sini. Jadi tiap hari baca 2 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru. Mengerti tidak mengerti, masuk sini, simpan sini. Nah, kenapa? Satu waktu Tuhan Yesus bilang, Roh Kudus, ya, yang diutus Bapa akan menyertai kamu selama-lamanya, akan mengajar segala sesuatu, akan mengingatkan apa yang diajarkan. Apa yang diajarkan? Firman. Ya. Jadi kadang-kadang orang bilang, saudara-saudara, saya melihat Tuhan bilang begini begitu. Saya tidak pernah alami itu, bukan berarti saya tapi yang ada itu adalah apa? Tiba-tiba muncul firman Tuhan dalam kita punya pikiran itu, waktu kita, Tuhan saya mau bikin apa ini, muncul. Begitu ya. Waktu kita semua mau tersinggung marah, tiba-tiba ingat pendeta bilang pandang korbannya Kristus. Tak sadar. Bukan bayangkan kalau sedikit-sedikit orang bilang, saya lihat Tuhan. Nah, coba kalau kita punya istri, semua pergi jalan-jalan ya, anak pergi di rumah mertua, kita sendiri di rumah malam-malam berdoa, tiba-tiba asap, hai anakku, pingsan tidak kita? Pingsan, ya toh? Yang ada itu adalah apa? Firman itu muncul di kita punya hati. Ya kadang-kadang orang mau juga aneh-aneh lah begitu ya. Nah, jadi soal perhatikan perkataan kita. Perkataan itu hendak menyejukkan. Saya mau kasih tahu saudara, mama saya itu ya gemuk sekali. Kalau gemuk mamanya ini, ya saya punya kakak yang paling tua ini, dia punya mama. Ya. Mama saya gemuk sekali. Tapi kenapa papa saya sampai umur 70 lebih, sampai papa saya stroke, tetap saya biasa malu lihat papa saya dan mama saya. Wih, sama-sama seperti Mimi dan Mituno. Kalau papa sudah lumpuh itu di tempat tidur, mama saya gemuk sekali. Dia cuma bisa jalan paling-paling 10 meter sudah harus duduk. Jadi dia bisa elus-elus papa saya, doaki, koa, doaki. Dan papa saya berapa tahun itu lumpuh, sedikit pun tidak ada luka di belakangnya. Mama saya perhatikan sekali, dia suruh beli daun pisang, dia kasih bedak talak. Jadi tidak ada sedikit pun bau. Luar biasa itu. Ya. Nah saya perhatikan mama saya sejak muda, kalau papa saya mulai marah, dia diam. Nanti kalau malam, papa saya sudah tenang-tenang, baru dia datang, elus-elus papa saya. Dia bilang, kok sebenarnya tadi bukan maksudku begitu. Toh, tapi kalau misalnya tidak enak untuk didengar, saya minta maaf ya. Bayangkan bagaimana suami bisa selingkuh kalau istrinya begitu. Ya toh, jadi saya dikasih Tuhan. Itu sebabnya saya biasa lihat, di papaku ini dan mamaku sampai 70 lebih masih seperti Mimi dan Mituno. Luar biasa itu. Ya. Sementara saya ini tukang ribut dengan istri dulu. Aduh, betul-betul. Jadi ini hal yang sangat penting kita ingat. Ya, jadi dalam keluarga itu perhatikan perkataan kita, perhatikan ucapan kita. Ya, biar itu hal-hal yang menyejukkan. Kemudian jangan lupa hari-hari terakhir ini yang kita perlu adalah usahakan hasil karya mendapat penilaian yang baik. Lembaran berikutnya, tolong lembaran berikutnya. Ya, jadi usahakan hasil karya. Ya, dalam Amsal 31 ayat 31, Amsal 31 ayat 31, 1, 2,
3. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji-muji dia di pintu-pintu. Jadi soal dikasih Tuhan, hari-hari terakhir ini salah satu hal yang membuat bahagia hilang juga itu adalah kalau penghasilan tidak ada. Ya. Jadi apa yang kita perlu buat? Saudara pasti juga sudah pernah lihat di bawah sini ya. Dulu saya ke bawah ini masih belum begini. Wih, sekarang ini hebat sekali. Ya toh? Nah, jadi dulu yang laku Suzuki toh, betul enggak? Pernah lihat Suzuki? Laku motor Suzuki toh? Nah, kemudian Yamaha dengan Honda kalah toh. Tapi kemudian mereka mulai berinovasi. Ya, Yamaha, Honda, hampir setiap berapa lama muncul yang baru toh. Nah, Suzuki garis keturunannya generasi keduanya di Jepang itu santai dia. Dia pikir sudah maju, kaya. Dia lupa bahwa satu waktu dia kalah. Akhirnya sekarang kalah enggak? Kalah, di mana-mana kalah. Jadi kita perlu perhatikan apa? Dalam dunia kerja yang dilihat itu hasil kerja, bukan carita. Ya. Bagaimana kita rumah tangga kita bisa tetap terjamin, ya. Anak-anak kita bisa kuliah, istri kita nanti dia bilang, "Pak, COD." Nah, bagaimana tetap ada itu hasil. Ya. Soal perhatikan hari-hari terakhir ini, soal lihat ya, di Indonesia yang tidak bisa mengikuti perubahan, bangkrut semua. Carrefour, masih ada Carrefour? Hilang. Matahari? Hilang. Apalagi? Itu banyak hilang toh. Di Amerika, satu perusahaan yang sangat besar mem-PHK 30.000 karyawan. Itu Meta yang Facebook PHK. Pokoknya kalah mereka. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Cina sekarang mulai hebat toh. Mereka Amerika, Eropa mau enggak kalah begitu saja? Tidak. Di Indonesia sepatu bata bangkrut. 2.000 lebih. Dulu kita akan pakai pergi sekolah tiap sepatu bata. Ya toh? Tutup 2.800 karyawan hilang. Nah, Amerika, Inggris, Eropa mau kalah enggak begitu saja? Tidak, dia mulai rubah. Supermarket besar tidak pakai orang lagi. Mulai yang dikatakan Alkitab itu, kalau tidak ada tanda di dahimu, tidak ada tanda di lenganmu, tidak bisa belanja. Jadi sekarang orang masuk belanja di supermarket di Amerika, tidak ada karyawan. Begitu di pintu, pasang muka, cuk, selamat datang bos. Nah, masuk di dalam. Mau beli apa? Beli handphone. Ambil handphone, tinggal kasih begini. Cuk. Ambil apa lagi? Ambil roti. Cuk. Segala macam ambil, aqua dan sebagainya. Nanti mau keluar, di dekat pintu, terima kasih bos sudah belanja, tapi saldomu kurang bos, kasih kembali dulu sebagian. Aduh, saldo kasih kembali, ting ting. Nah nanti, terima kasih, saldo Anda sisa sekian. Print. Itu, ya. Nah, apa dampaknya ke Cina? Mereka sudah mulai semua pabrik-pabrik semua sistem komputer. Dampak terakhir di situ, saya dulu waktu belajar mesin dan lain-lain saya berapa kali ke Amerika. Itu Los Angeles, dia punya luas sepertiga Jawa Timur. Besar enggak? Sangat besar. Bersih. Hari ini Los Angeles penuh gelandangan. Kalau di Indonesia gelandangan masih ada pondok-pondoknya toh. Di sana enggak ada di depan rumahnya orang. Philadelphia, ya, yang banyak orang Indonesia di situ beribadah, banyak kerja.
Hari ini Philadelphia jadi dikatakan jadi kota mumi. Tahu kota mumi? Orang di PHK kerja, ya, lalu mereka apa? Tidak ada uang bayar apartemen, tidak ada uang bayar listrik, tidak ada uang bayar gas. Mereka jadi gelandangan di luar, kecewa, pergi beli-beli itu narkoba murah, berubahlah mereka jadi kayak mumi, kayak mayat-mayat hidup di jalanan. Kenapa bisa begitu? Terlalu bangga dengan kemajuannya toh, kaget hadapi perkembangan. Nah, lalu pemerintahnya mulai merubah, mereka pakai sistem robot, sistem komputer. Yang celakanya itu laki-laki karena istrinya dia pikir terlalu cerewet minta-minta uang, sekarang banyak yang kawin dengan robot. Ya, robotnya cantik. Kalau ini pulang juga robot bisa bilang, "Hello mister, what do you want to drink? Coffee or tea?" Jam makan dia juga tanya, mau makan apa, mau makan begitu. Ya. Nah itu kecelakaannya begitu. Lalu apa dampaknya untuk itu? Ya dampak tadi itu kita lihat jadi gelandangan banyak toh di jalanan. Karena PHK berarti manusia tambah banyak, tidak ada kerjaan. Terus dampaknya di Cina. Cina tidak mau kalah. Dia juga rubah jadi sistem robot. Ya. Sampai taksi saja. Kita pesan taksi Grab, Grab datang. Kita buka sendiri pintunya. Kita masuk. "Selamat siang bos." Ih, mana ini siapa yang bicara? Robot, tidak ada orangnya, suaranya saja. Nah, bahaya ini nanti kita pergi di sana. Oh saya mau pergi di pelabuhan, dia antar. Nah, tidak ada sopirnya ini, semua dengan robot. Saya ikuti perkembangan terakhir, 50% S1-nya mulai nganggur. Indonesia penduduknya banyak. Mari kita mempersiapkan diri baik-baik. Ya, anak-anak jangan terlalu terus-terus terikat handphone. Itu otak buntu. Gunakan handphone itu, nanti berikutnya kalau sempat ya saya jelaskan generasi-generasi itu. Zaman saya dulu namanya generasi modern. Ya, kemudian yang 40-an, 30-an itu namanya generasi postmodern. Yang sekarang ini generasi metamodern. Bikin suka-suka. Ya. Tidak bisa susah diajar, tapi bukan melulu tidak baik mereka. Ada baiknya kalau dia betul-betul perhatikan didikan orang tua, dia akan berubah menjadi orang yang sangat berprestasi. Sangat luar biasa. Ya, jadi karena itu mari kita mulai perhatikan. Jangan sampai nanti kaget seperti Amerika, Eropa, tiba-tiba ekonomi lesu gini. Tiba-tiba bangkrut, tidak. Mesti pintar-pintar, ya pintar-pintar berinovasi. Hiduplah dekat dengan Tuhan biar Tuhan yang tuntun kita. Ya, jadi kalau ini tidak bisa, kita bisa yang lain bisa. Sehingga hidup kita tetap mengandalkan Tuhan dan tidak dompleng. Ya. Teman-teman saya yang ngandol anak-anaknya, hari ini banyak air matanya. Anak-anak juga punya keluarga tuh, keluarganya ini. Ya, dia mau sayang papanya, mamanya, tapi kalau terlalu merepotkan dia juga susah juga, apalagi kalau radio rusak. Itu repot juga ya. Jadi mari kita belajar, kecuali sampai satu saat kita memang sungguh-sungguh tidak mampu lagi, ya kita serahkan sama Tuhan. Jadi mari kita belajar, ingat baik Tuhan mau berikan kita kebahagiaan ya. Perhatikan tiap hari perkataan kita. Biar perkataan kita keluarnya itu sejuk. Di samping itu perhatikan bahwa hidup bermasyarakat yang dibutuhkan adalah apa? Hasil kerja nyata, bukan carita. Nah, itu akan kita bisa penuhi dengan baik. Kita punya rumah tangga, kita hidup dekat sama Tuhan, selalu memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka kita akan bisa, walaupun sederhana,
Mungkin kita hanya orang biasa-biasa, tapi rumah tangga kita berbahagia. Ini firman Tuhan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari kita mau bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih tahu kiri kanan, bahagia hidupmu. Tuhan mau kita berbahagia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Katakan kepada Bapa, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saudara, kadang-kadang kita hidup di dunia, mungkin ada di antara kita bertanya-tanya, kenapa ya keadaan saya begini? Kenapa Tuhan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita, perhatikan perintah-perintah Tuhan. Tuhan mau beri kita kebahagiaan. Jangan pernah gandol, jangan pernah cari gampang, ya. Perhatikan cara kita berbicara. Perhatikan perasaan saudara kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita. Waktu kita kerja-kerjalah sungguh-sungguh. Waktu menghadapi hambatan jangan pernah putus asa, hidup dekat sama Tuhan. Minta Roh Kudus menyertai kita, ajar kita. Ya. Mari katakan kepada Bapa, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan kepada Bapa, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik
Engkau lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anakmu. Hidupku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan dengan iman. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan hanya Yesus penolong yang setia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kau penolong yang setia. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sempurna. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Adakah yang susah hari ini? Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kasih tahu Roh Kudus apa yang menjadi persoalan. Minta tuntunan. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Roh Kudus tuntun aku. Mulai hari ini aku janji Tuhan. Aku mau belajar firman-Mu sungguh-sungguh. Memperhatikan sungguh-sungguh perintah-Mu. Selama ini Tuhan seringkali aku mengeluarkan perkataan tanpa memperhatikan anakku luka, atau suamiku atau istriku luka, atau orang lain, teman sekerja. Mulai hari ini Tuhan aku akan belajar Tuhan. Kalau itu doa saudara, gunakan waktu beberapa menit. Beritahu Bapa, beritahu Roh Kudus dia ada di sini. Oh ralama syikar ralama yasyar ralama. Oh ralama rama rama rama. Jamah kami Tuhan, jamah anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Berkati semua kami Tuhan. Kami tidak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa.
Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Roh Kudus, teruskan firman-Mu dalam hati kami. Berkati Bapak Gembala bersama istri, berkati semua anak-anak, berkati seluruh staf, hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati semua jemaat Tuhan. Apa yang diusahakan Tuhan buat lebih hari lebih berhasil. Semakin hari, semakin berhasil. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu, biar tertanam bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan membawa persembahan kita sambil mempersiapkan persembahan saudara. Nanti dengan kasih Kristus doa persembahan, saya persilakan Ibu Mary Kurniawan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami boleh memuji menyembah Engkau sepanjang minggu. Engkau sudah menjaga melihara kehidupan kami, dan saat pagi hari ini kembali Engkau menghantar kami untuk kami boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan Engkau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk memperhatikan firman-Mu dalam kehidupan kami, karena hanya firman-Mu yang sanggup mengubah, merubah sikap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga dalam setiap Tuhan firman yang kami dengar, kami boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyejukkan bagi orang lain, sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat di mana kami berada. Bahkan Tuhan Kau mengajarkan kami untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk kami boleh bekerja menghasilkan Tuhan, sehingga kami tidak menyusahkan orang-orang yang di sekitar kami Bapa. Dengan kami percaya dengan Tuhan pekerja yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami, Engkau akan memberkati dalam setiap lapisan pekerjaan kami. Apapun pekerjaan kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah memberikan kepada kami, dan Engkau pasti memberkati kami. Dan saat pada pagi hari ini juga Tuhan, kami memberikan Tuhan persembahan tangan buat pekerjaan Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Bapa. Kami percaya berkat-berkat-Mu Engkau akan Tuhan curahkan dalam setiap Tuhan apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Dan Engkau akan buat berhasil dalam setiap pekerjaan tangan kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu, dan kami akan melakukan Tuhan korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang sedang memberikan persembahan sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagiku, biar hikmat kebajikan
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkat dengan iman, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan menyaksikan info pengumuman dari Battle News, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di pagi hari ini? Jika ada, dengan kasih Kristus dengan hormat untuk bangkit berdiri. Baik, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berikut kita akan menyaksikan pengumuman info Battle News yang akan ditampilkan oleh multimedia. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih.
Ya demikian pengumuman yang dapat ditampilkan. Berikut kita akan dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama-tama tentunya sekali lagi terima kasih kepada Father, ya, Bapak Pendeta Anton Yosef yang boleh melayani kita hari ini. Kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, berkata benar, giat bekerja karena kita memulai dari memperhatikan firman. Amin. Ada jaminan orang yang memperhatikan firman, peduli pada firman, paling tidak dikatakan bahwa damai sejahteranya akan terus mengalir seperti sungai tidak pernah kering. Bahagianya seperti ombak yang tidak berhenti. Semua kita mau itu kan? Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Father. Ya, saya bersyukur bisa Father melayani dalam usianya sekarang tetap terus. Bukan hanya wilayah Sulawesi tapi barusan dari Sumatera, bahkan ada rencana juga kemudian secara akan ada pelayanan di Kupang, ya, acara tetap di Kupang yang diadakan selalu. Puji Tuhan. Ya, sebagai anak-anak rohani kami hanya selalu mendukung di dalam doa supaya senantiasa Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Ya, puji Tuhan. Ya, berikutnya selamat datang Pak Budi, suami istri yang ada bisa berkunjung ke Bau-Bau. Setelah sekian lama akhirnya bisa tercapai rencananya, ya. Selamat datang Pak. Ya, Pak Budi ini pelayan juga hamba Tuhan di Kenari di GBI Hosana. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebentar siang setelah ibadah ini saya akan berangkat ke Kendari dan besok akan melanjutkan perjalanan ke Kolaka untuk menghadiri fellowship pejabat GBI yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi acara fellowship ini diadakan setiap 3 bulan sekali. Ya, jadi sebentar saya akan berangkat ke Kendari dan besok melanjutkan ke Kolaka. Mari kita terus saling mendukung di dalam doa supaya kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan dan tetap setia untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki supaya Tuhan dimuliakan dan tidak akan kehilangan upah bagi kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Itu saja penyampaian sehubungan dengan keberangkatan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti Bapak Pendeta Anton Yosef akan mendoakan, memberkati kita, menutup ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Menjawab doa aku. Kita berikan sorak yang meriah, lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Akhir ibadah ini kami buka kedua tangan kami di hadapan-Mu. Sekarang turunlah kiranya berkat yang berlimpah-limpah.
Berkati anak-anakmu yang bekerja, buat lebih hari lebih berhasil, semakin hari semakin berhasil. Hikmat, kuasa, mujizat, tanda-tanda ajaib untuk yang melayani, hikmat kepandaian untuk yang belajar, damai sejahtera yang limpah, kesehatan yang limpah, berkat keuangan yang limpah, amat terlebih berkat rohani yang limpah. Tuhan turunkan atas kami dan seisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan atas setiap kami anak-anakmu yang hadir pada siang hari ini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang sebelum pulang, terimalah berkat yang berlimpah-limpah ini dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, memelihara hidup kita, mulai siang hari ini, sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya diberkati pelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.